Shalom, apa kabar anak-anak? Wah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan dimanapun kalian berada saat ini, Miss berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 8. Nah, persiapkan bukumu tematik 8 ya, 4H. Nah, disiapkan karena kita hari ini akan belajar mengenai daerah tempat tinggalku. Tentunya bersama Miss Julita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. Nah, dimanapun anak-anak berada, Miss Julita berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kemudian anak-anak perlu mengembangkan ini meskipun ada di rumah, tetapi kerjasamanya tetap ditingkatkan ya, cooperation. And then anak-anak juga harus percaya diri, be confidence ya. Nah, petani jagung yang sabar dan jujur. Dikisahkan di sebuah desa yang sangat kering, hiduplah seorang petani jagung yang sabar dalam menjalani hidupnya anak-anak. Nah, di desa yang sangat kering itu jarang sekali hujan yang turun. Dalam setahun dapat dihitung dengan jari berapa kali hujan yang turun di desa tersebut. Kamu bisa membacanya di page 2 di buku kamu ya. Nah, sang petani tinggal di sebuah bukit hutan jati yang meranggas daun-daunnya. Desa tersebut hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga karena banyak penduduk yang sudah berpindah ke desa lain akibat kekeringan yang melanda desa itu. Nah, pada suatu hari anak-anak petani tadi hendak berjalan ke kebun jagungnya yang berjarak sangat jauh dari rumahnya. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah pohon jati yang tumbuh miring. Nah, ia berhenti sebentar anak-anak di depan pohon jati tersebut sambil memperhatikan dengan saksama. Ternyata di bawah pohon jati tersebut ada sebuah kendi yang berisi air. Nah, karena Pak Petani merasa haus, sang petani hendak meminum air yang ada dalam kendi itu. Namun karena sadar kalau air itu mungkin ada pemiliknya, akhirnya si petani tadi tidak jadi meminumnya dan kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Setelah beberapa kilometer berjalan, petani tadi menemukan sebongkah emas yang berkilat dari kejauhan. Petani tersebut sangat tergiur dengan emas tersebut anak-anak. Tetapi kembali ia tahu bahwa itu bukan miliknya. Ia meletakkan kembali emas tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Petani terus melanjutkan perjalanan. Sebelum ia sampai di kebun jagungnya, petani melihat sebuah batang pohon yang menghalangi jalan yang dilaluinya. Dengan susah payah, ia memindahkan batang yang cukup besar tadi ke pinggir jalan anak-anak. Nah, sesampainya di kebun jagung, si petani beristirahat di sebuah pohon yang cukup rindang daunnya. Lalu petani menyadari bahwa pohon tersebut adalah pohon yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun mengamati pohon tersebut dengan seksama. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai petani, kau sangat sabar dan jujur. Aku sangat menghargai sikapmu yang sabar dan tidak mengambil yang bukan milikmu. Kini engkau boleh menikmati semua yang ada di kebun jagungmu ini.
Lalu petani beranjak ke kebun jagung dan mulai memanen jagung. Alangkah terkejut si petani mendapati jagungnya sangat bagus karena selama ini panen jagungnya selalu mengecewakan anak-anak. Biasanya banyak jagung yang kering dan bongkolnya kecil atau busuk. Kemudian anak-anak si petani pulang dengan gembira karena mendapatkan hasil panen yang bagus hari ini. Nah, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tadi ada yang tahu nggak? Nah, pesan moralnya itu yang pertama, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, anak-anak perlu ketahui jika sesuatu itu bukan punya anak-anak atau bukan milik anak-anak, tidak boleh mengambil dengan sembarangan. Kalaupun mau pinjam boleh tanyakan dulu, boleh meminta izin dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika kita tetap bersabar dan terus berusaha, pasti suatu saat kita akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan baik yang kita kerjakan anak-anak. Nah, pesan moral itu anak-anak, pesan yang didapatkan dari dalam sebuah cerita. Nah, kamu sudah mendengarkan cerita tadi, kemudian pesan moralnya kita sudah bahas bersama-sama. Semoga kamu dapat mengerti ya. Nah, pesan moral ini juga membantu kita untuk mengetahui apa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Nah, kemudian anak-anak, beberapa pertanyaan ini akan membantu anak-anak semua untuk lebih paham lagi tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam setiap cerita. Nah, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, benar sekali. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah petani. Ya, tokoh utama itu adalah orang yang berperan di dalam cerita fiksinya. Nah, kalau misalnya ada hewan nanti berarti itu hewannya ya. Nah, karena kita membahas tentang petani, jadi tokoh utamanya tentang petani. Kemudian yang kedua, sesuai teks tadi, di manakah tokoh utama cerita tersebut tinggal? Nah, tokoh utama dalam cerita tersebut tinggal di sebuah bukit hutan jati atau di desa. Apa yang sang petani temukan dalam perjalanannya ke kebun jagung? Ya, benar sekali. Sang petani menemukan pohon jati yang tumbuh miring dan di bawahnya ada kendi yang berisi air anak-anak. Kemudian sang petani juga menemukan sebongkah emas yang berkilat. Dan ada lagi, yaitu tumbuhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya kan? Nah, kemudian yang keempat, mengapa sang petani sangat bahagia? Karena sang petani mendapatkan hasil panen jagung yang bagus. Yang kelima, bagaimana sikap sang petani dalam cerita tersebut anak-anak? Iya, sikap sang petani itu sabar dan jujur. Nah, tahukah kamu anak-anak, cerita petani jagung yang sabar dan jujur merupakan cerita dongeng yang tergolong ke dalam cerita fiksi. Nah, cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata, atau imajinatif anak-anak. Isi cerita umumnya tetap masuk akal dan mengandung kebenaran yang menceritakan hubungan antar manusia. Nah, macam-macam cerita fiksi anak-anak, yaitu novel. Nah, novel ini cerita yang panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Kemudian fabel. Nah, cerita fiksi fabel ini cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia anak-anak. Kemudian ada namanya komik. Nah, kalau komik itu cerita bergambar. Mungkin anak-anak sering lihat ya. Kemudian dongeng, cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Dongeng juga terinspirasi dari suatu peristiwa anak-anak. Kemudian ada namanya cerpen. Cerpen ini cerita pendek atau cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat. Nah, biasanya kata-katanya itu
kurang dari 10.000 kata ya. Kemudian cerita bersambung. Nah, anak-anak perlu tahu cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah itu disebut cerita bersambung. Kemudian ada namanya cerita silat anak-anak. Nah, cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Nah, pasti anak-anak pada tahu ini macam-macam cerita fiksi ya. Kemudian kita juga belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa sekitar. Nah, kamu sudah belajar tentang gaya, iya kan? Nah, coba kamu lihat ini. Ini adalah kuda yang menarik gerobak, dan ini seseorang yang mendorong meja. Nah, aktivitas menarik atau mendorong merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda bergerak. Jadi ketika gaya dilakukan anak-anak, ada sebuah gerakan yang timbul. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, anak-anak sudah belajar bahwa gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Nah, misalnya batang pohon dapat bergerak karena mendapat gaya dorong dari sang petani tadi ya. Berarti adanya gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Kemudian gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Nah, contohnya itu gerak pada mobil. Gerak mobil itu terjadi karena adanya gaya mesin. Kemudian anak panah bergerak karena adanya gaya pegas dari busur. Dan kita juga dapat berjalan karena adanya gaya otot anak-anak ya. Nah, kemudian kita akan mengenal tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tanda tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik dimainkan atau sebuah lagu dinyanyikan. Nah, terdapat bermacam-macam tempo. Tempo cepat, allegro, allegretto atau agak cepat, kemudian presto cepat sekali, dan vivace itu cepat dan ceria anak-anak ya. Kemudian tempo sedang itu moderato. Kemudian tempo lambat itu ada andante, perlahan-lahan. Kemudian largo lambat, ada gio sangat lambat penuh perasaan. Kemudian grave sangat lambat sedih, dan lento sangat lambat berhubung-hubungan. Tempo dituliskan di atas naskah lagu atau di bawah penulisan nada dasar anak-anak. Biasanya kamu melihat di dalam sebuah lagu atau di dalam sebuah nada itu pasti ada tempo dituliskan di atas lagunya atau di bawah lagu ya. Kemudian tanda tempo ditulis agar penulis dapat menyampaikan kepada para pemain musik tentang kecepatan lagu yang dimainkan atau dinyanyikan anak-anak. Kemudian nada dalam dunia musik dibelakang menjadi dua anak-anak. Ada yang tahu? Iya, nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi nada tersebut. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini ya anak-anak. Kita mau berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to continue our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you anak-anak. Hari ini tidak ada penugasan ya.